Oke, halo Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Devintia yang akan menjadi host pada malam hari ini di acara iCommunity Level Up Club setiap hari Kamis pukul 19.30. Sebelum saya memperkenalkan narasumber dan judul kita pada malam hari ini ya, mungkin Bapak Ibu juga udah tahu kalau udah lihat di Instagram kita. Nah, seperti biasa saya mau menjelaskan singkat dan cepat terkait iCommunity karena narasumber kita ini pengennya sat-set gitu. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di iCommunity. Jadi, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda yang menyapa Bapak Ibu tadi ya. Jadi, selain founder dari iCommunity, beliau juga founder dari Kafling Solusi Digital, CMO PT Karya Anak Milenial Indonesia, dari punya banyak certified trainer khususnya di bidang digital marketing kayak gitu. Oke, lalu apa sih iCommunity? Jadi iCommunity itu punya visi dan misi Bapak Ibu sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan juga masyarakat. Tagline kita adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan iCommunity sendiri adalah ada 4 nih. Yang pertama, mempersatukan anggota iCommunity dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan juga referral. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kode etik yang harus kita patuhi, baik dari seluruh dari jajaran di iCommunity dan juga dari member-member iCommunity itu sendiri kayak gitu. Nah, ini kita sekarang lebih dekat kepada iCommunity. Bagaimana iCommunity bisa membangun relasi untuk Bapak Ibu, untuk bisnis Bapak Ibu, dan mengembangkan relasi bisnisnya nggak cuman di lingkup kecil aja atau di kota aja, tapi bisa sampai nasional bahkan internasional kayak gitu. Nah, misalnya Bapak Ibu lagi mengalami masalah berikut nih ya, eh tidak memiliki network, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama, nggak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional seperti apa. Nah, meskipun Bapak Ibu merasa bahwa saya udah ikut workshop nih, udah ikut seminar, udah ikut ini itu, tapi ya udah masih gini-gini aja. Nah, kami memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan nih kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Yang pertama, dari valuable community. Jadi ada akses networking, ada akses learning, dan juga akses contributing. Terus habis itu ada quality leads, list to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Dan yang ketiga adalah low cost karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak konten premium untuk upgrade skill bersama. Ini adalah 7 program iCommunity ya. Jadi program iCommunity ini uh, ada yang di Instagram, ada yang di live talks. Contohnya kalau kayak kemarin kita baru aja gathering, ada gathering lintas komunitas tapi khusus member pro nih kayak gitu. Jadi kita member juga ada um, basic, gas, basic sampai pro kayak gitu dan ada benefitnya masing-masing kayak gitu. Nah, ini how to grow your business with iCommunity. Jadi contohnya kalau tadi udah ngobrol kenalan satu sama lain terus pengen lebih dekat itu bisa di iCommunity Business Matching, yang akhirnya di one-on-one meeting yang akhirnya refer a business. Ini contoh business matching yang secara online ya. Ada juga yang offline, kita bisa hadir di mana aja. Semua jadwalnya bisa dicek di iCommunity official di Instagramnya. Jadi Bapak Ibu yang belum follow, ayo follow sekarang kayak gitu ya. Oke. Terus habis itu ini YouTube-nya iCommunity. Jadi nanti kalau misalnya pemberitaan ada yang ketinggalan nanti tentang tadi Pak Sandi bakal ngomong apa kayak gitu. Nah, bisa dicek di YouTube-nya iCommunity kayak gitu. Oke, itu sekian tentang iCommunity. Oke, malam hari ini saya nggak sabar karena kita akan ngobrol tentang gimana membawa bisnis Bapak Ibu nggak cuma ke pasar nasional aja, tapi juga internasional dengan kekuatan TikTok dan Alibaba gitu ya judulnya. Saya memperkenalkan Pak Sandi. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam, Bu Devin. Selamat malam, wah keren banget. Jadi Pak Sandi ini adalah COO dari
Gimana nih Pak? Enabler.id. Enabler.id. Yes. Enabler.id. Apa nih Pak? Enabler.id nih Pak, kalau Ya. boleh tahu. Jadi basically Enabler.id itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di e-distribution ya. Jadi Hmm. e-commerce distribution. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tahu ada di distributor saat ini tuh distributor offline gitu ya, ada distributor general trade, ada distributor modern trade. Nah, saat ini dengan kemajuan perkembangan zaman udah ada namanya distributor digital gitu. Nah, kami bergerak di sana. Nah, di samping itu kami juga membantu perusahaan-perusahaan untuk bisa ekspor karena kami juga adalah Alibaba Channel Partner gitu. Wah, keren banget ya Pak ya. Jadi ini eh, perusahaannya udah punya mitra yang keren gitu untuk membantu Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak mengambil tema ini karena linear dengan perusahaannya Bapak atau karena Bapak melihat banyak sebenarnya bisnis keren tapi dia stuck kayak gitu. Kenapa Pak? Kalau boleh tahu Ya, dikit betul. aja. Nah, Mhm. jadi betul. Jadi eh ada dua sebenarnya. Jadi kenapa temanya saya ambil seperti ini, kemudian juga kenapa mungkin bisnisnya seperti ini gitu ya. Jadi eh, pertama mungkin kenapa bisnisnya itu e-distribution. Jadi memang di awal-awal ketika pandemi terjadi banyak sekali perusahaan-perusahaan itu gagap ya, gagap transformasi, gagap dia. Artinya dia nggak tahu gimana caranya melakukan transformasi digital, menyebabkan perusahaannya itu telat gitu ya, telat membangun digital presence mereka. Nah, yang kedua, ada yang sudah digital, tapi masalahnya adalah mereka mungkin eh, nggak tahu gimana caranya. Mereka mungkin asal digital, asal jualan. Padahal kalau kita bicara e-commerce, e-commerce itu nggak melulu harus ada di marketplace loh. E-commerce itu sekarang sudah sangat pesat perkembangannya. Bahkan ada yang sifatnya B2C, B2B, ada yang sifatnya live streaming, ada yang sifatnya affiliate management buat berjualan. Jadi eh, kadang orang berpikir satu lantas digeneralisir kalau mau masuk jualan di e-commerce, ya udah harus ada di semuanya. Padahal biayanya makin hari makin tinggi, makin mahal. Ya, jadi kami sebagai enablernya, kami sebagai e-distributornya akan memberikan advice, insight, dan menyusun strateginya seperti apa buat mereka. Gitu. Oke, nggak sabar nih Pak ya. Apalagi eh, malam hari ini tadi udah di-spill kalau ngobrolnya agak eksklusif gitu karena ada bumbu-bumbu rahasia yang di-share gitu ya. Oke, nggak sabar lagi Pak. Silahkan, monggo dipresentasikan. Silakan. Oke, thank you. Mungkin saya share. Oke, sudah terlihat screen saya? Sudah. Udah Oke. ya. Oke. Good. Jadi hari ini ada 4 agenda yang akan saya share ya. Jadi perubahan tren sosial media, e-commerce itu seperti apa. Kemudian juga tips menembus pasar lokal dan pasar global sesuai dengan temanya. Kemudian juga preview market size ya, market opportunity di TikTok seperti apa. Nah, kemarin tuh saya ada diskusi dengan Pak Juanda, coba deh kita ambil food and beverage gitu ya. Nanti saya share sedikit sebenarnya cara main di TikTok untuk industri food and beverage seperti apa. Nah, dan yang terakhir perkenalan terkait dengan Enabler ID, perusahaan yang saya pimpin. Nah, kita mulai dengan perubahan tren sosial media dan e-commerce. Jadi, eh, dari data yang kami kumpulkan dari Meltwater ya, research agency di Januari 2024 lalu, ada 3 aplikasi yang paling utama menduduki posisi sebagai sosial media yang paling banyak dipakai di Indonesia. Ya, WhatsApp, Instagram, Facebook, tiga-tiganya satu perusahaan yang sama, Meta ya, Zuckerberg. WhatsApp, Instagram, Facebook. Tapi yang menarik adalah yang nomor 4, ya, yang nomor 4 itu TikTok, gitu ya. Nomor 4 TikTok gitu ya. Jadi ini menunjukkan, wah, ada challenger nih ya, ada challenger baru terhadap kedikdayaannya si Meta ya. Kemudian juga kita paham juga bahwa ada
orang itu spending time-nya paling lama di mana gitu ya, paling lama di mana. Nah, kita bisa paham bahwa orang itu ternyata meskipun Meta yang paling banyak ya tadi ininya apa penggunaannya, tapi time span-nya paling lama itu di TikTok, 38 jam dalam 1 bulan. Ya, 38 jam dalam 1 bulan. YouTube nomor berikutnya karena mungkin mereka nonton podcast yang lamanya itu 1 jam 2 jam, 1 jam 2 jam gitu ya. Nah, jadi sehari satu podcast mungkin mereka lihat, mereka nonton. WhatsApp tetap ya, karena WhatsApp ada urusan kerjaan di sana ya, ada urusan sosialisasi juga di sana. IG demikian juga ya, menyusul. Terakhir mungkin Facebook, Twitter ya itu cukup banyak ya. Tapi nomor satu TikTok. Sekali lagi TikTok adalah salah satu sosial media apps yang paling banyak digunakan gitu ya. Time span-nya paling tinggi. Nah, mungkin yang mungkin saya mau share lebih jauh adalah itu tadi sosial medianya. Nah, sosial media sekarang ini juga udah bukan berdiri sebagai platform untuk berbagi informasi secara sosialnya gitu ya. Karena sosial media ini sekarang sudah mulai bicara juga sebagai apa platform social commerce gitu ya. Udah mulai masuk nih TikTok yang sosial media menjadi TikTok yang juga bisa berjualan atau WhatsApp, WhatsApp yang bisa bersosial media menjadi WhatsApp for business, ya, WhatsApp e-commerce, ya. Kalau IG nggak usah diomong, udah dari dulu orang suka open PO gitu ya di IG apa segala macam. Nah itu bentukannya kurang lebih seperti itu. Jadi sosial media sekarang juga udah jadi social commerce atau udah masuk ke ranah e-commerce sebenarnya. Jadi di sini kita ngelihat hal ini dipicu oleh si proses pandemi kemarin ya. Nah, ternyata itu jadi meningkat ya. 4,7 jam sehari itu pas pandemi itu mereka spend waktunya di online gitu. Nah, kemudian berikutnya saya juga share di TikTok secara spesifik Indonesia itu ternyata adalah negara yang paling besar spending TikToknya ya. Jadi 5,3 triliun ya. Ini pakai kalau data ya. Jadi kita subscribe kalau data itu di Agustus 2023 itu 1 bulan ya, 1 bulan Indonesia itu 5,3 T ya. Paling banyak memang perawatan dan kecantikan ya, kemudian pakaian, fashion muslim, pakaian dalam pria, telepon apa segala macamnya. Jadi eh, salah satu yang paling besar, even bigger than Thailand. Thailand itu salah satu negara yang memang kita selalu look up, refer. Thailand udah begini, Thailand udah begitu, Indonesia kok belum begini, Indonesia belum begitu. Jadi Thailand itu selalu jadi referensi. Ya. Kita juga melihat sebenarnya consumer behavior itu mulai berubah ya. Kalau bicara tentang e-commerce, consumer behavior itu mulai berubah. Nah, kita harus sadar zaman dulu saya zaman ya karena generasi saya adalah generasi yang paling bahagia lah. Bahagia karena saya tahu fax, saya tahu mesin ketik, saya tahu telepon umum, saya tahu pager, dan sekarang saya tahu BlueBerry ya, BBM ya, saya BlackBerry Messenger, saya juga tahu WhatsApp. Generasi saya generasi yang bahagia lah, generasi yang mencoba dua 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 periode tersebut. Nah, kita harus paham bahwa generasi yang sekarang ini yang jadi buyer-buyer kita nih. Kalau kita berjualan ya kan tentunya kita i-community, kita bisnis community sifatnya ya kita kan berjualan gitu ya, berjualan. Nah, maka kita harus mengidentifikasi sebenarnya siapa sih buyer kita gitu ya. Nah, buyer kita itu 65%-nya itu adalah orang-orang mungkin 18 sampai 40 tahun umurnya gitu ya dan mereka yang udah akrab dengan dunia digital. Nggak terlalu tua sehingga mereka gagap teknologi, tapi at the same time mereka sangat muda dan mereka sekarang sudah punya buying power. Nah, transisi ini yang harus disadari oleh pelaku bisnis bahwa buyernya ini udah jadi semakin muda, buyer yang sudah digital native kita sebutnya. Nah, digital native ini mereka tentunya punya ekspektasi yang berbeda dibanding cara kita berbelanja dulu. Ya mereka banding-bandingin barang ya. 75% itu mereka lihat dari multi channel, mereka saling lihat channel 1, channel 2, channel 3, B2B, B2C, offline, online, mereka lihat multimedia juga demikian. Mereka lihat di TV, mereka lihat mungkin di sosial media, mereka lihat di marketplace ya. Mereka banding-bandingin multimedia, multi channel, ataupun mereka juga expect flexibility. Fleksibel itu dalam artian serba instan, fleksibel itu serba mudah, ya.
kita terlampau sering melihat misalnya sebuah restoran hari ini hype, besok udah nggak hype gitu ya. Jadi terlalu cepat, semuanya cepat ya, semuanya instan. Ya, jadi fleksibilitas dalam konteks kemudahan dalam hal waktu ataupun kemudahan dalam hal memperoleh sesuatu. Nah, itu kita lihat secara khusus di B2C. Tren yang sama juga berlaku di B2B ya. Nah, mungkin di sini mungkin rekan-rekan pada bingung B2C, B2B gimana sih? E-commerce itu bukannya jualannya di Tokopedia, Shopee udah selesai gitu ya. Jadi seperti tadi saya bilang, e-commerce itu gede, ada B2C, ada B2B juga. Nanti sambil jalan kita kita kupas satu-satu. Nah, e-commerce yang B2B kayak apa? E-commerce yang B2B itu Alibaba adalah salah satunya. Ya, Alibaba adalah salah satunya. Nah, Alibaba itu kalau B2C itu kita jual ke end user, mereka pemakai kayak Tokped, Shopee. Kalau B2B itu kebanyakan bayarnya adalah reseller, bayarnya adalah produsen juga, bayarnya jadi lebih besar gitu ya. Belinya kuotanya lebih besar dan kebetulan Alibaba adalah salah satu platform B2B yang paling tua, salah satu yang paling tua gitu ya. Jadi aktif bayarnya banyak, industri yang di cover juga banyak gitu ya. Nah, kemudian saya mau share juga di Alibaba sendiri ketika saya bilang udah paling tua, ada buktinya dong San yang sudah berhasil. Banyak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di kategori-kategori yang berbeda sudah bergabung dengan Alibaba belasan tahun, belasan tahun. Nah, sekali lagi saya mau lurusin persepsi ya. Kadang orang bilang kalau Alibaba itu adalah tempat buat kita beli. Enggak, Alibaba itu tempat untuk kita jual barang. Memang Indonesia termasuk salah satu negara yang paling sering menggunakan Alibaba untuk beli gitu. Tapi sebenarnya Alibaba itu di-create untuk bisa berjualan, menghasilkan marketplace lah, marketplace B2B lah kita sebutnya marketplace B2B. Kayak Tokped, kayak Shopee, cuman bayarnya itu lebih besar. Bayarnya itu bukan end user, bayarnya itu reseller ataupun produsen. Ya. Jadi kayak contoh di agriculture itu ada yang udah 14 tahun berlangganan, apparel, baju-bajuan segala macam itu juga udah ada yang 15 tahun. Chemical, craft, food and beverage, furniture juga demikian. Jadi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang bergabung dan mereka bisa kasih testimoni kalau mereka nggak berhasil di Alibaba, tentunya nggak sampai belasan tahun mereka bergabung. Memang ada apa dengan Alibaba gitu ya? Yang paling unik sebenarnya di Alibaba ini yang tidak ada di platform B2C ya. Yang spesifik dimiliki oleh B2B. Platform Alibaba itu adalah RFQ. RFQ itu adalah request for quotation atau dalam bahasa Indonesia permintaan penawaran. Ya, jadi kalau di Alibaba saya yang mau beli barang, saya bisa posting. Saya mau beli apa? Saya misalnya pengusaha restoran, saya mau beli meja 20 pieces gitu ya, 20 unit. Saya mau beli eh, kursi itu 80 unit. Wah, banyak ya kan? Saya posting kayak gini. Nah, contohnya nih, saya mau beli rattan chair sekian banyak. Saya lokasi di South Korea gitu. Saya post di sini. Siapapun yang berlangganan di Alibaba dan melihat postingan saya, dia bisa kirim penawaran ke saya. Nah, itu. Jadi kan kebanyakan dari kita kan kalau misalnya mau berjualan di Tokped, Shopee, eh, caranya gimana? Caranya ya udah pasang ads terus kita tunggu ada yang nanya-nanya gitu ya. Nah, saya sebutnya itu kalau di Alibaba berjualan secara pasif. Saya pasang ad terus saya tungguin ada yang nanya-nanya. Tapi kalau di Alibaba itu saya bisa pasif gitu bisa, tapi saya juga bisa aktif. Saya bisa buka fitur ini RFQ, fitur RFQ di Alibaba. Kemudian saya bisa cari. Misalnya usaha saya adalah di bidang furniture jualan kursi rotan. Ya saya cari aja kursi rotan gitu kan, rotan chair. Nanti saya bisa dapetin siapa aja nih lagi nyari kursi rotan di belahan dunia manapun. Habis itu saya bisa kirimin penawaran buat mereka. Ini adalah salah satu fitur yang spesifik atau unik buat Alibaba karena dia B2B gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, agenda kedua adalah kita bicara gimana lantas kita tembus pasar lokal, pasar global setelah memahami landscape-nya. Ya, kita udah pahamin landscape-nya, kita udah pahamin shifting trend di sosial media, shifting trend di e-commerce,
gitu kan, platform-platformnya itu berubah. Terus gimana caranya kita bisa tembus pasar lokal maupun pasar global? Apa aja sih tipsnya gitu ya? Jadi di sini saya mau dalemin sedikit di TikTok dan juga Alibaba, ya di TikTok sama Alibaba. Nah, pahami sebenarnya yang kita perlu pahami itu adalah proses pembelian produk kita itu di e-commerce itu seperti apa. Ya, saya adalah orang yang percaya there's nothing new under the sun. Ya, semuanya itu sama di bawah langit itu nggak ada yang baru. Itu cuman kayak barang lama dikasih konteks baru, dikasih kemasan baru. Tapi cara kerjanya sama. Ya, jadi di e-commerce itu view, click, inquiry, order itu kita bagilah. View, click itu kita sebut sebagai awareness, inquiry, order itu bagaimana caranya kita sebut itu sebagai conversion. Gimana caranya supaya jadi pembelian gitu ya. Jadi ada awareness sama ada conversion di sana. Nah, kebanyakan orang-orang ketika saya handle brandnya, mereka bilang, wah, San, kalau promo-promo terus, mah saya juga bisa jualan gitu ya. Atau kalau pasang iklan, kenapa harus pasang iklan begini begitu apa segala macam gitu. Nah, sebenarnya saya saya juga awalnya ya, awalnya saya penasaran kenapa begitu ya. Tapi setelah saya pikir-pikir ya, dapat hikmat gitu ya. Terus tiba-tiba saya pikir gitu. Karena orang tua saya kebetulan juga pedagang gitu ya. Jadi kita ada usaha di ITC gitu. Terus saya suka ngelihat ada toko yang sepi, nggak ada yang lewat. Terus akhirnya disewain gitu ya. Terus akhirnya nggak buat jualan, akhirnya cuma buat nyetok jadi gudang gitu. Ada toko yang rame. Kalau toko yang rame ya banyak yang lewat, banyak yang lihat, biasanya yang nyewa banyak. Saya tanya dong sama orang tua saya itu emang berapa disewain harganya. Oh ternyata selisih harganya mahal gitu ya. Yang nyewa bulanan di yang tokonya rame sama yang tokonya sepi gitu. Makanya dari situ saya pikir, oh iya ya benar juga ya. Jadi kalau jualan itu biar gimana pun posisi itu menentukan prestasi ya. Dulu waktu kuliah juga saya suka begitu kan. Jadi wah kita harus cari tempat yang nyaman gitu dalam tanda kutip gitu kan. Jadi posisi itu penting gitu. Jadi kita dalam hal berbisnis ya kita harus cari posisi yang memang mendatangkan traffic paling banyak. Nah, selisih harga sewa antara posisi yang strategis sama posisi yang nggak strategis, itulah yang saya sebut sebagai biaya iklan. Kalau di dunia e-commerce, gitu ya. Kan kalau biaya sewa kan kita tiap bulan juga bayar, tiap tahun kita bayar sewanya. Selisih antara mahal ke murah, itulah sebenarnya yang kita alokasiin sebagai biaya iklan gitu ya. Nah, kalau di dunia e-commerce itu sebagai biaya iklan. Jadi kalau misalnya kita mau berusaha gitu ya, buka usaha baru di dunia e-commerce, eh, budgetnya terbatas, San mending budgetnya ditaruh di ads atau budgetnya ditaruh di promosi, diskon gede-gedean. Rekomendasi saya taruh di ads. Percuma kalau barang gratis pun kalau nggak ada yang lihat nggak ada yang tahu. Terus nggak ada yang dapat, nggak ada yang ngambil. Meskipun itu gratis gitu. Tapi nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu ya. Tapi kalau kita pasang di ads, barangnya agak mahal pun ya, jangan terlalu mahal ya, agak mahal pun gitu. Kalau pelayanannya baik, servisnya cepat, begitu chat dibales, dibungkusnya rapih, nyampainya bagus, nggak salah-salah, mungkin orang bisa jadi repeat order. Karena dia tahu, oh yang ini official store, harganya makanya relatif lebih mahal dibanding reseller-reseller lain gitu. Tapi pasti bagus, jaminan ini asli punya gitu ya. Jadi kalau ada budget terbatas mau pasang di ads atau pasang di diskon, mungkin saya percaya saya adalah taruh di ads. Itu lebih lebih benar dibanding taruh di diskon. Nah, ads karena kita mau fokusinnya nggak mau terlalu panjang kali lebar kemana-mana, TikTok sama Alibaba itu cara mainnya demikian kurang lebih ya. TikTok itu ada dua, TikTok Shop sama TikTok Live. Ya ada video kalau di TikTok Shop itu ada video shopping ads, ada product shopping ads, di TikTok Live ada live shopping ads. Ya, eh, tiga poin ads ini itu saling terikat ya, saling menentukan satu sama lain sebenarnya. Maksudnya gimana saling terikat dan saling menentukan? Seringkali kita pasang ads di live shopping, tapi kok nggak ada yang beli? Tapi mungkin kita perlu analisa apakah di product shopping ads-nya itu apa di TikTok Shop-nya naik gitu ya. Jangan-jangan di TikTok Live-nya kita pasang live shopping ads-nya nggak naik jualannya di TikTok Live, tapi naik di TikTok Shop.
gitu. Karena orang itu kita nggak bisa atur ya. Orang itu kita nggak bisa atur. Maksudnya apa, San? Emang kita mau ngatur orang gimana? Kayak begini, setiap orang punya 24 jam satu hari. Tapi kalau misalnya kita sama-sama orang yang tertib deh, tidur 8 jam sehari gitu ya, berarti sisa tinggal 16 jam. 16 jam itu taruhlah kita kerja 10 jam berikut dengan apa kita staff yang tenggo gitu ya, langsung go jebret gitu. Tapi 1 jam di jalan, 1 jam pergi gitu ya, 1 jam pergi, 1 jam pulang, jadi 10 jam ada untuk kerja. Tinggal dari sisa 16 kurang 10 tinggal 6 jam. Nah, 6 jam apa segala macam gitu ya. Mungkin kita lihat lagi berapa lama kita sebenarnya ngabisin waktu browsing ya. Browsingnya di mana? Berapa banyak misalnya kita sebut browsingnya di TikTok Shop. Berapa banyak kita ngabisin waktu selain di TikTok Shop kita ngeliatin reel atau video ya. Video feednya muncul gitu ya. Nah, itu seringkali kan kita eh, namanya time spend ya tadi ya. Jadi nggak semua yang Meta ya Meta doang, yang TikTok ya TikTok doang hidupnya. Enggak. Dia pasti ada Meta ke TikTok, TikTok ke YouTube, muter-muter aja. Nah, kita harus bangun, sebenarnya kita harus lihat itu sebagai satu keseluruhan. Ya, jangan-jangan kita beli pasang iklannya di podcastnya Deddy Corbuzier, belinya barangnya di Indomaret, bisa jadi, gitu. Jangan-jangan kita lihatnya di IG, belinya di live-nya TikTok. Gitu. Bisa jadi. Nah, makanya ini kita ngeliat sebagai keseluruhan. TikTok Shop, TikTok Live, itu juga demikian. Dalam konteks yang kita batasin di TikTok, kita pasang iklan di video shopping ads atau produk shopping ads. Bisa jadi orang belinya di live shopping ads. Kenapa? Karena dia tunggu-tunggu. Pas payday, tanggal 25 atau pas double date ya 66 11 22 33 44 dia ada 24 jam dia beli di pas sesi live shopping gitu ya. Tergantung. Makanya kita harus lihat ini sebagai keseluruhan. Bagaimana caranya menemukan tips yang pas. Demikian juga di Alibaba. Alibaba itu setiap bulan itu ada 40 juta pembeli yang mengunjungi alibaba.com. Nah, kita bisa posting secara organik ataupun kita pasang KWA, sama keywords ads ya, keyword advertising, KWA. Nah, kita pastiin kita dapat organic view yang tinggi ya. Star supplier itu penting. Jadi, nah bedanya bedanya eh, TikTok, bedanya Alibaba itu di dalam hal star rating. Kalau Tokped, Shopee, TikTok yang memberikan star rating itu adalah buyer ya. uh Barangnya jelek, bungkusnya nggak cocok, ininya itunya salah apa segala macam, dia kasih rating jelek. Kalau di Alibaba yang memberikan rating itu adalah Alibabanya. Jadi dia kayak hakim, ya dia kayak hakim gitu ya. Kalau di Tokopedia yang jadi hakim adalah buyer ya, subjektivitasnya tinggi. Tapi kalau di Alibaba itu karena dia platform ekspor, dia platform cross border, sifatnya B2B, eh, Alibaba itu pasang badan sebagai hakim yang adil ya, dengan menggunakan algoritma tentunya gitu ya. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke langkah nomor 2. Tips nomor 1 tadi kan kita pahami prosesnya, kita udah tahu flow-nya itu datangnya dari ad, dari awareness, awareness bisa di-push dengan ads. Habis itu baru kita pasang promo gitu ya. Nah, nanti terkait sama promo saya akan share lebih jauh. Nah, yang kedua adalah kita bicara tentang rating toko. Karena rating toko ini kaitannya sama fitur. Kalau di TikTok di atas nilai 3,5 itu fiturnya bisa dibukain affiliate ya. Nah, nanti saya share lagi ke affiliate itu kenapa penting, San, kenapa gua harus dapat affiliate, fitur affiliate, karena lebih dari 50% jualan itu di TikTok didorong atau dihasilkan oleh affiliate gitu ya, jadi itu penting ya. Nah, demikian juga di Alibaba. Di Alibaba itu tadi yang saya sampaikan, Alibaba itulah hakimnya, dia yang akan menentukan star ratingnya itu berapa ya. Nah, star rating itu menentukan postingan kita dilihat oleh siapa aja ya. Star rating itu menentukan kita bisa mengirim penawaran kepada siapa aja gitu ya. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri L0, L1 ini buyer
Ya, jadi kalau di Alibaba itu bukan cuman seller yang di rating, buyer juga di rating. Jadi Alibaba itu karena dia cross border, trust itu penting. Gimana caranya membangun trust? Buyernya di rating, sellernya di rating. Nah, jadi kalau kita bisa dapat 3 star rating, ya 3 star rating, itu kita bisa dapat buyer-buyer yang belinya itu eh, bulk, ya belinya tuh makin besar. L3, L4 itu dia corporate buyer, ya. Tapi kalau di bawahnya L0 sampai L2 itu biasanya small medium enterprises, belinya masih eceran. Ya jadi reseller lah, bukan grosiran gitu ya, dia belinya kecil. Nah, kita dapat akses ke buyer-buyer yang atas kalau rating kita makin tinggi. Rating kita makin tinggi karena kita aktif menggunakan fitur-fiturnya Alibaba, bukan karena kita sering kirim barang terus sering dapat bintang 5 dari klien, enggak. Kita sering menggunakan platform Alibaba, kita memanfaatkan semua fiturnya dengan baik, maka rating kita bisa naik. Dah, ratingnya naik, exposure produk kita makin banyak yang beli, gitu. Nah, itu menariknya Alibaba. Nah, yang berikutnya adalah kita ikut campaign-campaignnya. Ya, kita ikut campaign-campaignnya. Tadi yang saya bilang, setelah kita tahu awareness-nya, ya kita harus kasih insentif buat mereka untuk convert, untuk beli. Nah, biasanya memang ketika ada new client on board bersama dengan Enabler ID, biasanya kami set apa? Kami set ada price list untuk double bed, price list untuk payday, price list untuk business as usual gitu ya. Jadi udah biasa, jadi kita nggak terlalu kaget. Nah, ketika kita ikut campaign TikTok khususnya karena kita lagi bicara tentang TikTok, TikTok juga akan kasih fitur-fitur baru ya, atau service-service baru, bonus-bonus, insentif-insentif baru. Jadi penting buat kita untuk ikut campaign. Nah, kalau Alibaba, Alibaba itu cara mainnya berbeda dengan Tokopedia, Shopee, TikTok. Ya, kalau Tokopedia, Shopee, for good and for bad reason ya. Ya, for good and for bad reason, Alibaba itu punya cara main yang berbeda. Kalau Tokopedia, Shopee, Lazada, mereka itu udah close loop. Ya, close loop tuh loop tertutup, lingkarannya tertutup. Kita lihat iklan di situ, kita bayar di situ, kita pilih kurir pengirimannya di situ, semuanya di satu platform. Akibatnya, akibatnya kita itu nggak punya kuasa apapun atas data buyer kita, itu kita nggak punya. Atau atas budget kita. Kenapa atas budget juga nggak? Ya karena tahu-tahu dia naikin marketplace fee, tahu-tahu dia naikin service fee. Wah, kita bisa apa? Ya kan? Kita bisa apa? Harganya kita naikin nggak laku, kita nggak naikin marginnya nggak bisa nutup untuk kenaikan-kenaikan service fee, payment apalah marketplace fee segala macam. Wah, itu kita susah. Ya, jadi budget marketing kita juga kepegang semuanya sama mereka. Di Alibaba, karena disitulah Tokopedia, Shopee, Lazada semua ngambil uangnya dari sana, revenue mereka dari sana, percentage mereka dapat dari sana. Ya. Sedangkan di Alibaba dia masih hybrid, belum closed loop kayak Tokped, Shopee, Lazada ataupun Blibli. Masih hybrid. Artinya apa? Kita bisa lihat produk di sana, tapi kita bayar masih offline. Untuk bisa bayar, kita perlu komunikasi, makanya kita bisa pegang email address-nya. Makanya kita bisa pegang WhatsApp number-nya. Sehingga kita bisa berkomunikasi untuk mengatur pengiriman, apa segala macamnya. Karena ini kan kita bicara kontaineran. Karena kita bicara B2B. Ya, jadi bandingin kalau tadi B2C, mungkin kita bisa 1000 order, 100 order ya, setiap hari. Tapi bahkan kita nggak tahu siapa yang beli produk kita. Ya, karena semuanya itu dipegang oleh marketplace. Kalau ini kita yang pegang. Nah, lantas kalau begitu Alibaba dapat apa? Ya kan? Alibaba salah satunya dapat membership-nya. Kita perlu bayar membership ke Alibaba. Kalau yang tadi Tokped, Shopee, mereka ambil persen, ya, ambil persenan. Mereka kutip percentage. Kalau di Alibaba mereka nggak ngambil kutip percentage, tapi mereka ambil membership. Emang apa aja manfaatnya bisa
ngambil membership Alibaba, ya mereka bisa dapat itu front katalog di depan, dapat kayak mini site, bisa balas-balas inquiry, bisa juga balas RFQ, bisa pasang ads sehingga awareness terhadap bisnis ataupun produknya bisa lebih besar. Kita juga dapat analisanya. Harganya berapa untuk bisa berlangganan Alibaba? Mulai dari 1.399, 1399 atau 1.400 itu sampai 10.000 ya, 10.000 US dollar untuk Alibaba. Ya, jadi secara lebih detail kalau ada rekan-rekan yang berminat, saya bisa jelasin satu persatu. Tapi ini kita cepat aja bahasnya. Jadi mulai dari basic sampai verified. Verified itu bicara tentang official store-nya, bicara tentang Shopee Mall-nya, gitu ya. Kalau di Alibaba ada namanya Alibaba Verified. Ya, prinsip-prinsipnya semakin mahal harganya, semakin kredibel perusahaannya. Sekali lagi, pentingnya kredibilitas itu di dunia ekspor jauh lebih penting. Mungkin ya ya jauh, saya bisa bilang jauh lebih penting karena memang kalau di lokal Tokopedia, Shopee ya sejauh-jauhnya Indonesia dah. Kalau di ekspor jauh beneran gitu. Kita mungkin mau ekspornya ke Eropa, itu bener-bener orang Eropanya kan nggak ngerti kita siapa. Nah, mereka butuh pihak ketiga untuk menyatakan bahwa memang PT X ini adalah verified, dia punya pabriknya. Nah, lantas siapakah yang memverified? Yang memverified juga bukan Alibaba. Alibaba hire SGS kalau di Indonesia itu. SGS itu adalah lembaga audit, lembaga verifikasi global gitu ya. Jadi mereka akan datang ke PTX, berkunjung ke gudang, pabrik ataupun kantornya PTX untuk memverifikasi benar PTX bukan penipu, benar pabriknya ada di Indonesia dan benar mereka bisa supply barang untuk ekspor. Ya, itu kalau untuk verified sampai selevel itu. Karena trust itu penting kalau untuk global tradingnya. Bukan cuma buat global, sebenarnya lokal juga itu penting gitu. Cuman dalam konteks ini jauh lebih penting lagi, gitu ya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, nanti berikutnya kita bisa bahas secara terpisah. Kita handle transaksi harian kami setiap hari mungkin ribuan ya, jadi 2.000 3.000 order plus minus kurang lebih. Itu kami bantu bungkus, kami kirim dengan bermitra dengan partner kami gitu ya. Ada 4 pilar servis kami, mulai dari Epic. Nah, ini bicara tentang live streaming, intelligent. Di Stats ini kita bicara tentang intelligent. Link bicara tentang teknologinya, ataupun yang terakhir Loop kita bicara tentang e-distribution. Ya, untuk Epic kami menyiapkan jasa live commerce, ya live streaming, digital advertising, ya buat di Facebook, Meta ya, Meta, ataupun buat di apa in platform seperti Tokped, Shopee-nya, TikTok-nya gitu ya. Kemudian kurang lebih seperti ini. Ini adalah klien-klien kami yang kami bantu proses live streamingnya. Jadi kami punya belasan sampai puluhan host dan juga operator yang membantu men-setup live streaming session dan membantu mendekorasi tokonya gitu. Kami punya stats untuk bantu dapetin insight seperti yang tadi saya share. Kemudian juga kami bermitra dengan Magento ya, jadi untuk omnichannel platformnya ataupun dengan Alibaba untuk membantu platform ekspornya. Kami juga menyiapkan end-to-end services seperti yang tadi saya mention. Kebanyakan orang berhenti pemahamannya terkait sama e-commerce, berhentinya di Tokped, Shopee gitu. Padahal platform itu banyak macamnya, jadi ada yang B2C seperti Tokped, Shopee, TikTok, ada juga yang B2B kayak Gomart, GrabMart, Astro atau yang lainnya gitu. Ataupun tadi bisa juga platform cross border ya, global trade seperti Alibaba. Nah, tim kami ini membantu tadi yang saya bilang seringkali ada perusahaan-perusahaan yang ya udah deh yang penting saya mau bisa jualan di e-commerce tapi mungkin produknya nggak cocok gitu ya, produknya nggak cocok. Nah, eh, kami bisa memberikan rekomendasi mungkin yang cocok itu yang kayak seperti ini. Mungkin produk bapak atau ibu itu bagusnya masuknya penetrasinya dari sini bukan dari situ gitu ya. Jadi kita siapin timnya, account manager, marketplace operator yang tugasnya untuk mengupdate harga,
ya memastikan promonya berjalan gitu ya. Ataupun juga ada tim desain, tim digital marketing untuk placement keyword ads apa segala, ataupun call centernya gitu ya. Jadi ada call centernya. Nah, ini adalah klien-klien yang kami handle ya. Ini gabungan lah dari yang dulu pernah sampai yang sekarang masih berjalan. Kemudian juga mulai dari yang FMCG sampai yang sifatnya furniture, obat-obatan, minuman herbal gitu ya, minuman fungsional ataupun kayak elektronik macam Modena, PS, ya, PlayStation, Acer ataupun ya sesederhana macam kayak produk-produk macam kayak minyak goreng itu Vilma apa segala atau Blue Band itu juga bareng sama kami ya kami handle. Kantor kami ada di Kebonjeruk ya di daerah Intercon di Meruya. Gitu. Kami bermitra dengan beberapa mitra kami untuk fulfillment dan deliverynya gitu ya. Lokasi gudang kami ada di Kapuk Poglar dan satu lagi di Pondok Ungu Bekasi. Tuh, nah, kalau ada rekan-rekan yang ingin bertanya lebih jauh terkait service kami, entah itu yang live streaming, Pak, bantuin saya dong, saya mungkin perlu live streaming nih, tapi tim saya nggak ada yang bisa eh, 24 jam berkicau gitu kan. Bantuin dong gimana caranya gitu. Atau Pak, saya tertarik untuk ekspor Alibaba, boleh nggak jelasin lebih jauh? Silahkan. Atau Pak, saya ada produk mau penetrate pasar lokal, Tokped, Shopee dulu deh. Gimana menurut Bapak? Nah, itu silahkan. Jadi nanti tanya-tanya aja, ini silahkan di-scan. Tim saya akan siap untuk membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dulu. eh, Sampai di situ dulu presentasi saya. Thank you. Kembali ke Bu Devin. Oke, terima kasih banyak Pak Sandy. Kayaknya karena waktu terus berjalan ya Pak ya, udah tiba-tiba hampir pukul setengah 9, kita langsung buka sesi tanya jawab aja ya Bapak ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom chat atau raise hand. Ini Pak Arjo udah memberikan pertanyaan nih. Jadi dengan banyaknya pengangguran setelah lulus kuliah, apakah Gen Z masih punya buying power? Karena hobi nonton TikTok belum tentu berlanjut hingga transaksi pembelian. Jadi kayak mungkin rugi nggak sih live stream kayak berjam-jam atau sampai 24 jam padahal cuma ditonton aja kayak gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, untuk menembus pasar internasional, tantangannya adalah selain harus mampu menjual dalam volume besar, produsen Indonesia tuh lemah dalam menjaga standar kualitas produk, sehingga menyulitkan calon pembeli luar negeri. Apakah Enable dapat membantu dalam memfasilitasi volume penjualan dan standar kualitas produk? Kalau bisa, caranya gimana nih? Kalau tadi kan fokusnya terkait promosi gitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya kayak sebelumnya untuk memastikan bahwa ini barangnya memang oke nih, kayak gitu. Oke. Thank you. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Arjo. Jadi eh, terkait buying power, benar. Jadi buying power adalah sebuah eh, momok ya yang selalu diulas gitu ya. Bahkan mungkin pemerintah juga batalin PPN 12%-nya gitu. Karena mungkin pertimbangannya buying power. Nah, eh, eh, ap- apakah ada yang beli gitu ya? Jawabannya ada ya. Jadi saya mungkin bisa share klien-klien kami itu bisa loh kalau eh, melakukan transaksi via live streaming ataupun melakukan transaksi di TikTok itu average ordernya itu average order value-nya itu di angka 2,5 3 juta sekali order itu bisa masih. Jadi tergantung tergantung sekali lagi tergantung produknya itu membidik siapa gitu ya dan produknya itu memang punya kualitas atau tidak gitu ya. Nah sehingga ada nggak buying powernya ada. Sekali lagi tergantung produk ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga masih di topik pertanyaan yang sama, Gen Z pengangguran. Sebenarnya saya ngelihatnya memang Gen Z itu ya Gen Z being Gen Z lah ya, Gen Z being Gen Z. Hmm, Justru kami ngelihat live streaming, host,
affiliator, content creator. Lah itu ya banyak kan juga gengsi-gengsi juga gitu ya. Jadi mereka akhirnya memilih memang buat buat generasi orang tua saya mungkin lihatnya ini pengangguran nggak jelas nih. Wah ini nggak guna lah gitu gitu. Apa kerjaannya gitu. Tapi ternyata mereka bisa loh menghasilkan banyak gitu ya dari jadi pekerja apapun itu ya namanya ya pekerja kreatif gitu ya jadi host aja tuh lumayan loh gitu. Eh, Benar. Kenapa saya tahu lumayan? Orang saya yang bayar ya kan. Tapi memang nggak ada bulanannya gitu ya, tapi tergantung jam kerjanya mereka mau ngambil berapa jam nge-host gitu ya. Eh, jadi lumayan itu lumayan. Jadi apakah Gen Z ya again saya nggak bisa jadi hakim untuk kenapa Gen Z begini atau pengangguran segala macam, tapi mereka being Gen Z they have their own way to make a living gitu. Untuk pasar internasional gimana gitu ya. Betul, jadi standar kualitas itu harus terjaga. Makanya ini PR-nya bukan cuman PR eh, penjual dan pembeli gitu ya, tapi PR-nya itu banyak juga terkait sama si ini, si siapa pemerintah gitu ya, pihak ketiga gitu. Negara negara pembeli ataupun negara penjual itu banyak PR-nya terlibat di sana juga. Ya, contoh ngomongnya sebelum ngelantur kemana-mana, contohnya begini produk-produk furniture kalau mau keluar itu biasa mereka diminta lengkapin FSC, SVLK dari Indonesia mungkin SVLK-nya di sananya mereka minta itu ya apa FSC ya kalau saya nggak salah. Jadi ada sertifikasi yang harus di ini atau mungkin FDA atau mungkin harus memenuhi HACCP. Sekarang udah nggak zaman HACCP, sekarang zamannya eh, eh, FSSI ya, Food Food Safety itu ISO 22000 FSSI. Nah, eh, banyak sertifikasi-sertifikasi yang harus dipenuhi oleh produsen untuk bisa berjualan ya. Enabler membantunya di bagian mana? Ya, enabler membantunya di mana? Enabler bermitra dengan Alibaba membantu meningkatkan, mendatangkan leads ya, sehingga bisa terjadi penjualan. Nah, kalau standar produk gimana? Standar produk itu again PR-nya bukan di enabler saja dan juga bukan di personalnya saja, apa penjualnya juga gitu. Tapi pemerintah juga harus ikut membangun standar produknya karena suka nggak suka itu menjadi wajah pemerintah atau wajah negara juga gitu kan. Kalau misalnya oh Indonesia terkenal produknya jelek atau misalnya apa, itu gimana nanti kita naikin ini kan PDB kita gitu ya. Jadi itu memang banyak faktor lah ya banyak faktor dan kurang lebih seperti itu sih. Itu ya Pak Arjo. Ada tambahan Pak Arjo? Iya, jadi kalau misalkan untuk produk apa pangsa pasar dalam negeri lah, kan ada penelitian ya katanya orang kita tuh banyak yang IQ-nya rata-rata 78 gitu. Jadi mereka kadang-kadang suka salah lihat, salah baca atau salah paham. Begitu barangnya datang nggak sesuai dengan yang mereka cari terus komplain. Nah, ini apakah dari Enable tuh bisa membantu gitu kira-kira gimana caranya bikin apa iklan yang singkat, padat, sederhana, mudah dimengerti gitu, nggak bikin pusing gitu, dan menghindarilah hal-hal yang seperti ini. Ya, ya. eh, Pertanyaannya mungkin boleh nggak Pak Arjo dipertajam misalnya apakah ini spesifik di platform marketplace atau bagaimana? Bisa apapun, Pak, karena ini Bisa ya. mungkin lebih kepada langsung ke ini ya, langsung ke pembeli ini langsung ke konsumernya ya, bukan bukan B2B. Oke, oke, oke. Ya. Jadi kalau terkait B2C, eh, memang nomor satu itu kami itu bekerja sama, kami menyiapkan tim. Ya, kami menyiapkan tim digital marketing, kami menyiapkan tim desain grafik yang akan membantu klien-klien kami dalam hal strategi pemasarannya, termasuk di dalamnya kontennya. Ya, jadi kami lihat retur, kami lihat komplain itu dari berbagai aspek ya. Maksudnya kita harus pilih gitu ya. Apakah ini memang salah di konsumen
Ya artinya konsumennya ngada-ngada gitu ya, ngada-ngada gitu. Atau salahnya di kami karena kami memang nggak jelas ngomong ngasih ngedesainnya, terus kasih captionnya salah, semuanya salah. Makanya orang belinya salah, salah, salah persepsi juga. Atau salahnya itu ya memang di third party logistiknya. Misalnya amit-amit di eh, yang warnanya biru atau yang warnanya oranye itu dia ngirimnya eh, gencet-gencet, lempar-lempar, akhirnya nyampe pecah apa segala macam. Ya memang kita jadi sekali lagi solusinya mungkin bukan di enablernya per se, tapi ya kita mungkin perlu lihat ketika itu terjadi komplain, retur, keluhan gitu ya, itu apa faktornya gitu ya, di mana gitu dan ya kita coba maximize. Kalau dalam konteks di marketplace yaitu kita pastiin itu PDP-nya ya, produk detail page-nya itu bagus, gambarnya bagus, detail jelas penjelasannya semuanya sehingga itu bisa dengan mudah dipahami. Tapi banyak faktor lain yang berada di luar dari kendali kami gitu. Arjo? Oke Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arjo. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan lain kayak gitu, monggo. Ini karena waktu terus berjalan. Nah, mungkin kan ini ya pertanyaan dari saya nih Pak Sandi. Kan Pak Sandi udah mengalami ketemu klien dari yang zaman dulu berjaya pada saat itu, terus akhirnya mereka mengikuti teknologi sampai saat ini kayak gitu. Nah, mungkin Pak Sandi tuh melihat sebenarnya ada apa ya Pak ya? Apa yang harus diperhatikan oleh mereka sebelum mereka itu menuju digitalisasi kayak akhirnya TikTok Shop dan lain sebagainya ini. Sebenarnya mereka kayak misalnya contohnya kayak Indomilk kayak gitu. Mereka udah bagus secara produk, udah oke kayak gitu kan Pak. Tapi kan yang lain-lain sekarang ada susu kolagen dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, berarti menurut Pak Sandi sendiri tuh apa sih yang kurang diperhatikan oleh mereka untuk menuju digitalisasi ini sebenarnya? Ya good question. Ini bisa jadi satu sesi lagi nih. Eh, jadi eh, saya adalah orang yang percaya bahwa digital marketing, apa e-commerce ya, e-commerce itu bukan untuk setiap orang, ya, bukan untuk setiap produk gitu ya. Nggak semua produk itu cocok untuk dijual, dijajakan di e-commerce. Meskipun bisnis saya e-commerce ya, mungkin lebih favorable buat saya bilang, udah semuanya aja yuk di e-commercein gitu ya. Tapi saya akan bilang bahwa nggak semua produk itu cocok. Ya, jadi ada produk-produk yang memang fit buat e-commerce, ada produk-produk yang nggak fit buat e-commerce. Contoh-contoh ya, kita mulai dari yang fit untuk e-commerce itu apa? Yang fit untuk e-commerce biasanya saya selalu berulang-ulang dan saya jalanin ini. Eh, yang produknya kecil dan mahal itu adalah produk yang paling fit buat e-commerce ya. Semakin dia kecil, semakin dia mahal. Itu dia ini. Kenapa? Karena biaya itu banyak banget. Ya, biaya itu banyak banget. Untuk ngebungkus aja itu saya butuh orang ya, ngebungkus. Ya, ngebungkus untuk ngedesain itu saya butuh orang. Untuk balesin chat itu saya butuh orang gitu ya. Sehebat-hebatnya itu banyak banget orang yang harus saya rekrut gitu ya. Jadi kalau produknya itu murah, persentasenya itu nggak akan masuk. Sehari saya harus jualan berapa ribu gitu untuk satu produk. Untuk bisa cover semua cost tersebut. Padahal mungkin ya marketnya belum bisa untuk nelen ribuan produk saya. Marketnya mungkin baru bisa nelen puluhan atau ratusan produk saya sehari. Terus kok saya harus dijelin sampai ribuan? Itu nggak make sense kan. Jadi supaya bisa puluhan atau ratusan dong ya cari produk yang memang harganya mahal gitu. Sehingga rasionya bisa kalau dikalikan dengan sales tersebut bisa untuk mengcover biaya-biaya tadi, biaya manpower tersebut. Ya, itu yang pertama. Jadi saya adalah orang yang percaya bahwa ya mungkin nggak semua produk cocok gitu. Yang kedua, eh, kalau yang gede-gede itu kayak gini-gini sekarang ada susu kolagen apa sih? Susu kolagen juga ada tuh yang gede Mayora ya kan bikin itu dengan Song Hye Kyo-nya. Ya saya nggak mau masuk Indomilk versus Mayora tapi saya lebih lihat apa lagi sih yang bisa cocok. Nah, biasanya yang bisa cocok itu ada produk-produk yang unik ya, produk-produk yang unik. Maksudnya apa produk-produk yang unik?
unik itu banyak batasan unik ya. Coba yuk kita quantify unik itu apa. Unik itu bisa jadi barangnya yang tidak ada jadi ada gitu ya. Ini beda nih. Gitu kan. Atau unik itu memang di channel ini aja adanya, tapi di channel itu nggak ada. Itu unik. Jadi barangnya emang udah ada, tapi khusus untuk di sini gitu. Nah, itu juga bisa jadi unik. Jadi, again, kalau produk-produk yang harganya nggak terlalu mahal, terus distribusinya udah sangat rapat, itu buat saya mungkin nggak favorable untuk masuk ke e-commerce gitu ya. Kecuali ada mereka create produk khusus untuk e-commerce gitu. Itu mungkin bisa jalan gitu ya untuk di e-commerce-nya. Ya, again setiap setiap perusahaan mau itu besar mau itu kecil, ketika mereka mau masuk ya mereka harus lihat dan mereka harus perhatiin sebenarnya cost-nya kayak apa dan cocok apa enggak sih produknya mereka untuk di sana. Oke, mungkin itu sih. Oke. Oke, Bu Feni, ada platform baru dari China yang menyaingi Alibaba dari produsen ke end user. Apa strategi Alibaba? Hmm? Karena jauh lebih murah dan bisa beli satu saja. Oh, berarti ini di China ada dia platform baru kayak gitu. Nah, yang bisa menyaingi Alibaba karena memang Alibaba tuh dia grosiran gitu kan, dia sebenarnya khusus partian besar gitu baru murah kayak gitu. Nah, berarti gimana nih strategi Alibaba menghadapi platform baru ini? Hmm. Saya nggak bisa bicara on behalf of Alibaba terkait strategi Alibaba, tapi saya mungkin bisa menjelaskan sedikit banyak perbedaan Alibaba dengan yang lain. Saya lupa, tapi saya tahu nama yang atau platform yang Ibu Feni maksud gitu ya. Kalau saya nggak salah itu memang mereka bisa 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 belinya bisa beli kecil gitu kan. Kemudian juga eh, eh, masalahnya adalah dengan Alibaba, bukan masalah dengan Alibaba. Perbedaannya dengan Alibaba adalah Alibaba itu memang sifatnya B2B. Jadi kalau B2B itu mereka memang nggak mengincar penjualan-penjualan yang sifatnya satuan gitu ya. Sama nih, kita mungkin ambil ambil sudut pandangnya sebagai penjual. Kalau Bu Feni ambil sudut pandang sebagai pembeli kan, kalau bisa beli satu lebih mudah dong, gitu kan. Tapi kalau sebagai penjual, ya kalau bisa belinya minimum 10, ya lebih enak saya jual 10 daripada saya jual satu gitu. Jadi platform Alibaba adalah platform yang memang fokusnya ke B2B. Nomor satu itu. Jadi mereka memang fokusnya nggak mengentertain, tidak mengentertain transaksi satuan. Ya, yang mereka entertain transaksi yang lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Alibaba itu adalah cross border. Alibaba itu cross border artinya global trade. Ya, dari Indonesia ke Eropa, Indonesia ke Middle East, Indonesia ke Europe, apa ke US. Nah, jadi seperti itu. Jadi eh, beda. Jadi nggak apple to apple sih sebenarnya. Mungkin agak beda. Tapi kalau misalnya mau dibandingin yang apple to apple, ada beberapa platform-platform lain yang ada di Indonesia, ya. Mereka juga B2B, mereka juga cross border itu ada. Ya. Eh, Terus apa strateginya Alibaba? Nah, kalau yang ini saya bisa jelasin. Alibaba itu adalah salah satu yang paling tua dan Alibaba juga udah mulai tua sama dengan algoritmanya lebih matang, ya, fiturnya udah lebih lengkap. Kemudian Alibaba itu sudah punya struktur organisasi di Indonesia. By the way, buat rekan-rekan yang belum tahu, Lazada sama Alibaba itu satu grup ya. Jadi mereka satu grup, kantornya ada di Lazada, kantor di Capital Place ya di MT Haryono kayaknya. Saya lupa, pokoknya di sana gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada kendala atau apa ya kita sudah punya struktur organisasinya. Alibaba sudah punya struktur organisasinya untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan customer-customer mereka. Mungkin itu. Oke, begitu ya Bu Feni. Jadi memang saya tuh dulu juga enggak sih, saya meminta orang untuk membeli di Alibaba karena saya tidak tahu caranya waktu itu. Karena saya nggak tahu nih cara belinya karena saya juga takut, pokoknya saya pengen cari barang yang tapi dia dalam quantity
Ya kalau saya mah ya berapa ya 20 gitu. Tapi karena saya nggak tahu. Tapi memang di Alibaba tuh murah kalau kita belinya banyak kayak gitu. Oke. Pak Joni, apakah jualan properti bisa lewat e-commerce ya kayak di luar negeri? Kalau di TikTok kayaknya ini deh, konten-konten yang Ya. gua tunjukin itu tuh juga properti nggak sih jualannya sebenarnya? Ya, banyak. Kalau di China itu Pinfoto ya, nah ini namanya, dan di sana itu udah lebih pesat, lebih jauh perkembangannya. Yang jualan itu biasanya ownernya. Yang dijual itu bukan cuman produk-produk yang kita lihat lazim dijual di TikTok. Yang dijual itu mesin, bahkan mesin. Jadi mereka live streaming di workshopnya mereka untuk bikin mesin. Jadi bukan barang hasil yang diproduksi dari mesin, tapi jualan mesin gitu. Mereka jualannya macam-macam ya. Eh, Sekarang di Indonesia juga kita bisa lihat lah, mereka live streaming mobil second, live streaming rumah, apa segala macam. Ya, again, kita harus lihat perkembangan zaman. Kita harus lihat siapa sih buyer kita sekarang. Kalau bayarnya adalah mereka yang memang lebih peka ya, ya dengan dunia digital, ya kita harus cari cara untuk nge-reach mereka. Mungkin itu. Oke, kayaknya udah cukup ya Pak ya. Ya. Tiba-tiba udah kelewat 7 menit. Iya. Mohon maaf. Oke, Iya. mungkin sebelum menutup nih Pak, boleh seperti biasa saya tuh minta kayak mungkin closing statement gitu atau tips dan trik nih dari Pak Sandi sebelum kita bener-bener nutup, dan mungkin Pak Sandi juga boleh share lagi kontaknya biar kalau ada Bapak Ibu di sini yang mau menghubungi Pak Sandi bisa. Oke. Mungkin saya share. Oke, jadi sorry. Oke, ini share kontaknya. Kemudian untuk closing statementnya ya tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi memang ketika kita lihat e-commerce, kita harus melihat ini secara keseluruhan dan relevansinya dengan bisnis kita, produk yang kita jual gitu ya. Belum tentu semua yang ditawarkan oleh e-commerce itu kita perlu. Ya, kadang kita hanya kadang kita hanya perlu empower ya. Teknologi itu hanya untuk meng-empower kita, nggak perlu ditransform gitu. Kadang nggak perlu ditransform, kadang kan kita kayak overkill terhadap penggunaan kata-kata transformasi digital gitu. Tapi saya lebih pikir kadang digital itu cukup untuk empower the ways of doing business kita gitu. Karena nggak semuanya perlu ditransfer gitu. Nggak semuanya perlu ditransform. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus setiap kali kita mau masuk ke industri baru, sektor baru, ya kita harus melakukan due diligence, kita harus pahamin cara mainnya seperti apa, gimana caranya supaya sukses, seperti itu. Yang ketiga, perubahan zaman itu penting untuk kita lihat, dan itu perubahan itu adalah sebuah kepastian gitu ya. Jadi itu yang kita harus pahamin. Itu aja sih mungkin. Oke. Oh, yuk Bapak Ibu boleh kita foto bareng meskipun online gitu. Jadi boleh Bapak Ibu menyalakan kameranya, kita bisa foto bareng gitu ya. Oke, kita foto 3, 2, 1. Oke, Pak Eliezer, terima kasih banyak. Pak Petrus, terima kasih banyak. Stay dari awal sampai akhir. Thank you so much. Boleh bilang makasih juga ke... Thank you Pak Sandi, Ya, sharingnya terima kasih Pak keren. Sandi. Ya, thank Thank you. you, Pak.